Percepatan penyerapan anggaran menjadi satu-satunya cara bagi Indonesia untuk lepas dari jerat resesi. Inilah yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, penyerapan anggaran dari stimulus dana pemulihan ekonomi nasional dapat mendongkrak ekonomi. Hanya saja, realisasi serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional hingga 19 Agustus 2020 baru 174,79 triliun rupiah atau baru mencapai 25,1% dari total pagu anggaran 695,2 triliun rupiah. Meski begitu, capaian ini meningkat dari bulan Juli 2020 yang mencapai 147,67 triliun rupiah. Rincian realisasi serapan anggaran PEN hingga 19 Agustus antara lain sektor kesehatan sebesar 7,36 triliun rupiah, perlindungan sosial sebesar 93,18 triliun rupiah, serapan anggaran sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah sebesar 12,4 triliun rupiah, untuk insentif usaha sebesar 17,23 triliun rupiah, dan dukungan untuk UMKM sebesar 44,63 triliun rupiah. Indonesia meraih komitmen pasokan vaksin hingga mencapai 340 juta vaksin pada tahun 2020. Komitmen ini didapatkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat kunjungannya ke Hainan, China. Keduanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam rangka pembicaraan bilateral. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan Indonesia mendapat komitmen pembelian vaksin sebanyak 20 hingga 30 juta vaksin pada 2020. Pembelian kemudian ditingkatkan pada tahun 2021, di mana pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai 130 juta vaksin. Sedangkan total pembelian pada 2021 ditaksir mencapai 340 juta vaksin. Presiden Joko Widodo juga menilai Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat untuk mempercepat pengadaan vaksin. Jokowi mengklaim Indonesia lebih maju dibandingkan negara lain, bahkan Jokowi membuka peluang untuk menjual vaksin COVID-19 ke negara lain jika vaksin yang dimiliki Indonesia berlebih. Pandemi COVID-19 sukses meluluh lantakan kinerja produsen minyak nasional terbesar milik pemerintah. Selain itu, depresiasi rupiah dan melemahnya harga minyak mentah dunia juga menjadi biang keladinya. Pertamina mengalami kerugian pada semester 1 tahun 2020 hingga 767,92 juta dolar Amerika. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, Pertamina mampu mencatatkan laba bersih 659,96 juta dolar Amerika. Sementara dari kinerja top line perusahaan, Pertamina mencatatkan penjualan pada semester 1 2020 sebesar 20,48 miliar dolar Amerika. Capaian ini anjlok nyaris 20% dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 25,55 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah melaksanakan rights issue, Bank Bukopin bakal kembali melakukan penggalangan dana dengan langkah private placement. Bank Bukopin akan menerbitkan saham baru sebanyak 16,36 miliar saham dengan nominal Rp100 per saham. Nilai tersebut setara dengan 100,29% dari modal ditempatkan dan modal disetor perseroan sebelum pelaksanaan rights issue. Sebagai pemegang saham pengendali, KB Kukmin Bank akan kembali menjadi pemodal dari aksi korporasi ini. Sehingga modal yang akan disetorkan Kukmin Bank akan bertambah. Setelah aksi korporasi ini, maka kepemilikan Kukmin Bank akan menjadi 67%. Ketatnya persaingan industri marketplace membuat posisi Jawara bergeser. Tokopedia kini harus melepas mahkotanya kepada Shopee sebagai jawara e-commerce Indonesia. Dalam laporan iPrice, Tokopedia ternyata sudah tak lagi menjadi situs e-commerce yang paling banyak dikunjungi setiap bulannya sejak kuartal keempat 2019. Pada kuartal kedua tahun 2020, total kunjungan website Shopee mencapai 93,44 juta per bulan, menggeser posisi Tokopedia sebanyak 86,1 juta kunjungan per bulan.
Di posisi ketiga, ada Bukalapak dengan jumlah 35,28 juta kunjungan. Berikutnya, Lazada dengan 22 juta kunjungan dan Blibli dengan 18,3 juta kunjungan.